Nah, dibagi snacknya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada kepala sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati, calon guru penggerak Butatat yang saya hormati, dan seluruh yang mendengarkan ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini. Amin. Shalawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan ke baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang saya hormati, kita di sini akan melaksanakan kegiatan. Kegiatannya bernama Aksi Nyata Diseminasi Budaya Positif. Izinkan saya Anbiani sebagai moderator untuk memimpin kegiatan ini. Kegiatan yang akan kita hadapi ini, akan kita jalani ini, yang pertama ada pembukaan, kemudian ada sambutan, kemudian acara inti, dan yang terakhir doa. Di selang-selang sebelum sambutan kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Agar waktu kita tidak percuma, maka mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Yosi. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan dari wakil perwakilan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Ain Nurhayati. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Rabbi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru untuk terselenggaranya mendukungnya dalam acara diseminasi budaya positif ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi Yana wa Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Saya sangat bangga di sekolah ini ada yang terdorong untuk menjadi CGP. Sekarang untuk angkatan yang ke-11. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walaupun kegiatan ini sangat padat sekali. Untuk Ibu Tata, saya sebagai rekan guru di sini mewakili kepala sekolah ikut mendukung dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif bisa menjadikan motivasi bagi guru-guru yang lain yang masih muda untuk ikut menjadi CGP ke depannya. Hanya itu, saya mendoakan yang terpenting adalah sehat jiwa raga. Mudah-mudahan terselenggara dengan baik dan lancar ke depannya. Yang lain ikut termotivasi. Hanya itu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari kepala sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya kita masuk ke acara inti. Maka dengan itu saya moderator akan menyerahkan seluruh waktu untuk Bu Tatat menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Anmeani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan saya ikut kepada Ibu Moderator dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir untuk mengikuti tugas saya menyampaikan atau sharing tentang apa itu budaya positif, dan nanti kita kupas di sini apa itu budaya positif. Dan kalau misalnya kita sudah mengetahui, nanti kedepannya diharapkan untuk bisa menerapkan budaya positif kita ini di sekolah kita masing-masing. Mungkin seperti itu. Slide up. Di sini ada salam guru penggerak. Mungkin ada yang sudah tahu mungkin ya. Slogannya itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, tergerak itu ketika kita memiliki sesuatu yang ingin ayah kalau hati. Nah, itu ada tergerak. Kemudian setelah kita merasa tergerak, kita itu akan merasa ingin bergerak atau doing something atau mengerjakan sesuatu. Kemudian setelah kita mengerjakan sesuatu, kita akan menggerakkan yang lain.
Jadi kita selain kita menggugah diri kita menjadi pribadi yang sudah tergerak, kemudian kita akan bergerak melakukan sesuatu, dan setelah kita melakukan sesuatu maka kita akan menggerakkan yang lain. Itu motivasi atau salam dari guru penggerak kita. Next. Nah, kita akan senyum dulu selama 30 detik. Jangan kurang dari 30 detik, kalau bisa saling tatap menatap ya. Gitu. Senyum selama 30 detik. Tolong Ibu moderator 30 detik di waktunya, di timingnya ya, 30 detik gitu. Ya. Senyum, kalau senyum tidak perlu memperlihatkan gigi ya. Kalau senyum itu tidak perlu. Giginya warna-warna. Siap, Siap ya? 30 detik, mulai. 1, 2, 3. Lagi ko makatingin ko. 10 detik lagi. 10 detik lagi ya. 30 menit. 10 detik lagi. Lumayan. Kalau 30 detik itu kan setengah menit ya. Kalau 60 detik itu 1 menit. Sudah? Ya, bagaimana perasaannya? Pegel. Terima kasih sudah mau tersenyum. Kita lupakan sejenak apa yang ada di benak kita, kemudian kita konsentrasi. Kita akan mengikuti apa itu budaya positif, gitu ya. Nah, sebelum kita ke materi, ada kita kesepakatan dulu, kesepakatan forum diseminasi. Nah, contohnya di sini ada menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Ada masukan yang lain mungkin dari rekan-rekan? Boleh sambil makan. Boleh sambil makan, boleh. Sambil makan, minum boleh. Karena sudah disediakan oleh panitia ya konsumsinya ya. Kemudian apa lagi? Sholat, boleh. Bergiliran ya. Sholatnya bergiliran ya. Betul. Ada lagi yang lain mungkin? Kalau bertanya mengacungkan tangan. Oh, bertanya mengacungkan tangan, raise hand. Ya, kalau ketika bertanya mengacungkan tangan atau raise hand dulu. Ada lagi yang lain, Bu Junia, Bu Anita? Bertepuk tangan. Bertepuk tangan ketika Memberikan aplaus. applause, memberikan applause. Boleh. Apresiasi. Nih, begini. Ngeplos. Ngeplos. Ada dari upload. Ya, ada lagi yang lain mungkin dari sebelah kiri. Waktu Waktu, oke. jam 1. Tadi mulainya jam berapa? Nah, kita sepakati. Tadi teh 12.10, 12.15. Jadi sampai 1 1 jam ya. ya. Ya, boleh. 1.13. Oke, 15 menit. Ya. 13-15 menit, kita sepakati 13-15 menit kita selesai ya. Lanjut. Di sebelah sini mungkin ada lagi? Sudah? Sudah cukup? Ya. Kita sepakati kesepakatan forum diseminasi yang pertama menghargai siapapun, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik, kemudian yang ketiga boleh sambil makan dan sambil minum. Kemudian yang keempat, sholat. Sholat itu sambil bergiliran gitu ya. Kemudian ketika bertanya mengacungkan tangan atau raise hand. Kemudian yang selanjutnya memberikan tepuk tangan atau applause. Kemudian yang terakhir kesepakatan waktu kita mulai tadi jam 12.15, kita berakhir pada jam 13.15. Ya, seperti itu. Terima kasih rekan-rekan atas kesepakatan forum kita hari ini. Next.
Nah, ini mungkin sudah saya perkenalkan, nama saya Tata Zuita, mungkin sudah tidak asing lagi karena memang kita sudah satu kompleks gitu ya, tapi memang harus diperkenalkan. Nama saya Tata Zuita, calon guru penggerak angkatan 11, sekolah saya di SDN 2 Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kita masuk sesi materi. Aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, di sini ada disiplin positif yang pertama, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam ada segitiga restitusi. Nah, di sini bagi kita seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah gitu. Nah, budaya positifnya apa saja? Yang ini ada 6 budaya positif yang harus diterapkan di setiap sekolah. Idealnya seperti ini. Yang pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol, terakhir ada segitiga restitusi. Nah, kita bahas apa saja. Yang pertama, disiplin positif itu yang seperti apa ya? Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Mungkin ada yang pernah membaca atau misalkan Datang tepat waktu. oh iya, datang tepat waktu, betul. Apalagi Bu, Tepat waktu. pulang tepat waktu, ya. Tepat waktu. Istirahat tepat waktu, pokoknya disiplin karena waktu, mungkin. Ya betul. Ada lagi mungkin yang lain? Mengikuti aturan, betul, mengikuti aturan. Berpakaian sesuai hari tak? Ya, sesuai hari. Ada yang tersindir mungkin Bu, ini ada yang yang tidak pakai baju. Ya kita kupas tuntas apa itu disiplin positif ya. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti itu. Ini definisi dari disiplin positif. Seperti itu, ya. Nah, di sini disiplin positif itu lebih ke arah mendisiplinkan dirinya. Kemudian dapat mengontrol diri itu dalam melakukan segala tindakannya gitu. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, mikir dulu gitu sebelum bertindak. Nah, jadi seperti itu poin yang kita ambil. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, jadi kita berpikir dulu baru bertindak. Nah, itu salah satu dari disiplin positif. Nah, seperti itu. Nah, disiplin positif juga dapat membuat siswa memahami dan menyadari, kemudian berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal kan yang seperti apa, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Dari dalam diri. Nah, dari dalam dirinya. Jadi ketika seorang siswa melakukan kegiatan yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan, itu berasal dari dirinya sendiri gitu. Jadi didorong dari keinginannya dia, bukan dari keinginan orang lain, tapi ada motivasi dari dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian bukan paksaan. Jadi tidak dipaksa oleh orang lain gitu. Oleh orang tua, kemudian oleh guru, apalagi oleh teman, oleh orang lain. Nah, jadi betul-betul dari dirinya sendiri gitu. Kemudian tidak dengan pujian. Kalau misalkan melakukan sesuatu, nah jadi pengen dipuji, misalkan pergi ke sekolah karena ingin dipuji oleh gurunya pagi-pagi.
pagi-pagi misalkan saya mah pergi ke sekolah teh jam 7 teh ingin dipuji karena kata ibu guru kemarin teh saya kesini paling pagi, besok juga pengen pagi-pagi biar dipuji sama ibu kepala sekolah atau sama guru, kalau sama wali kelas. Nah itu bukan motivasi dari dirinya, tapi motivasi dari orang lain. Itu contohnya. Kemudian biar dipaksa. Kalau misalkan ada seorang siswa dia itu males untuk ke sekolah, tapi ku mamah kata dipaksa sih na sekolah gitu kan. Itu bukan dari dirinya, tapi dipaksa. Itu Pemaksaan. ya pemaksaan Bu. Nah gitu ya. Kemudian atau dengan takut akan hukuman. Nah misalkan ibu guru olahraga kan sekarang kalau misalnya seorang anak yang melakukan kesalahan, Bu Ibu dikumahakeun, di push upkeun. Menurut Ibu itu Baik atau tidak? itu layak atau tidak dilakukan? Kenapa alasannya? Alasannya supaya anak jerak, Anak jerah. Oh, apalagi? supaya anak Ya kalau di push upkeun memang idealnya kan nanti anak menjadi sehat kan ya. Tapi kalau misalnya kesalahannya dia tidak menulis, kemudian dia disuruh push up, ada korelasinya tidak? tidak ada. Ya tidak ada korelasinya. Berarti kalau misalnya seperti itu mah ibu teh menghukum kalau seperti itu mah gitu kan. Sieun ya seperti itu kan. Jadi memang kalau misalnya disiplin positif itu memang benar-benar dia melakukan sesuatu itu berasal dari dirinya sendiri, tanpa ada paksaan, kemudian tanpa ada pujian dari orang tua, kemudian atau dari orang lain, atau misalkan ada hukuman. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi kita ingin menerapkan budaya positif ini di lingkungan kita aja dulu gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah membudayakan disiplin positif, otomatis yang lain juga nanti ke depannya kita itu akan tertib, kemudian akan menciptakan suasana sekolah yang nyaman, yang aman dan menyenangkan gitu. Seperti itu ya. Next. Nah, di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa tepuk profil pelajar Pancasila? Biasanya yang sudah kurikulum merdeka biasanya suka ada ya. Ibu guru kelas 5 biasanya kapuping tah dina ya pas pembelajaran. Ibu coba ajak rekan-rekannya yang di sini bisa tepuk dulu Bu. Boleh silakan. Tepuknya tidak tapi lagunya. Oh boleh. Boleh lagunya boleh silakan. Dipimpin oleh ibu guru kelas 5 boleh. Yo berdiri. Kenapa diri tepuk dulu? Boleh yang lain rekan-rekan yang lain boleh untuk berdiri ya. Kita bareng-bareng. Marilah kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan.
Ya, terima kasih Ibu Guru kelas 5, Ibu Rizky sudah memberikan lagu profil pelajar Pancasila. Terima kasih buat rekan-rekan atas kerjasamanya ya. Nah, di sini ada 6 karakter di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Menurut Ibu dan Bapak, yang seperti apa? Beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia itu yang seperti apa? Kalau misalnya ada yang bisa jawab, boleh? Pakai mic-nya. Kasih hadiah. Oh iya, kasih hadiah. Ternyata ibu guru ada Boleh? anak mulia. Ada yang bisa menggambarkan Ibu Guru Agama mungkin? Ibu Guru Agama relate dengan bidangnya? Ya, bisa dijelaskan yang seperti apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu peserta didik dia mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian dia memiliki akhlak yang bagus. Salah satunya dia menghormati dan menghargai guru sekaligus teman sejawatnya. Ya, tepuk tangan buat Ibu Guru Agama. Nah, sekarang yang kedua, mandiri. Nah, ada kata mandiri. Coba, ada yang bisa? Ada yang mau? Maksudnya ada yang mau? Ya, Ibu Guru Agama, Ibu Guru olahraga silakan. Mandiri itu tidak menyusahkan orang lain. Iya, betul. Mandi sendiri. Mandi sendiri, ya. Ya, tidak. Jadi dia melakukan segala sesuatunya sendiri. Percaya diri. Percaya diri, Iya. betul. Ya. Ada lagi mungkin yang lain? Yang senyum-senyum dari sebelah sini, Ibu Junia yang senyum-senyum boleh? Boleh jawabannya? Apa itu mandiri, Bu? Kalau siswa bisa mengerjakan tugasnya dengan sendiri tanpa Iya. mencontek. Nah, betul. Asik. Betul. Betul. Ya, betul. Ada lagi? Ibu Hani, mungkin mau menambahkan? Ibu Anita? Ada lagi? Sami sama Bu Anita sendiri. Sami. Wah. Ya, sekarang ke yang ketiga, profil yang ketiga yaitu berkebinekaan global. Nah, kalau ini mah percaya ke Ibu Rizky sudah ini coba Ibu Rizky ada bisa berkebinekaan global itu yang seperti apa, Bu? Coba. Menanamkan sejak dini kepada para siswa bahwasanya di kelas itu pluralisme. Iya, betul. Banyak sekali perbedaan Betul. dalam segala hal. Dari situ kita tanamkan bahwa keberagaman itu adalah anugerah Betul. Ya. yang harus saling dihargai, merupakan kekayaan. Intinya saling menghargai atas segala perbedaan yang ada. Iya, betul. Tepuk tangan buat Ibu Rizky. Terima kasih atas pernyataannya. Betul sekali. Jadi kebinekaan global itu memang negara kita itu banyak sekali berbahasa, berbangsa, kemudian suku bangsa, kemudian agama. Jadi memang profil pelajar Pancasila itu relate dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Rizky itu memang sudah mewakili apa itu artinya berkebinekaan global, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada bergotong royong. Nah, bergotong royong mungkin Ibu yang lain, Ibu Guru kelas 2, ya, ada mau berpendapat? Silakan. Laksanakan kegiatan dengan bersama-sama. Betul, tepuk tangan dulu. Ya. Melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, betul. Jadi punya lira, jangan dengan sendiri, karena ketika kegiatan yang kita lakukan dengan sendiri itu akan terasa lelah. Tapi ketika pekerjaan kita dilakukan secara bergotong royong, maka segala sesuatu konsekuensinya akan terasa jauh lebih ringan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, kreatif. Nah, Bapak guru kelas 6 boleh? Mau? Tuh, sudah pegang mic ya, sudah kagok ya. Kreatif. Iya. Siswa dituntut
Ya, atau diinginkan untuk membuat sesuatu yang original. original. Artinya karya dia sendiri. Betul. Kreatif, betul. Tepuk tangan dulu. Ya, betul ya. Jadi dia tidak mencontek ya Pak. Nah, betul. Jadi dia membuat sebuah karya dengan dia tidak menjiplak atau menduplikasi hasil orang lain, tapi dia menciptakan. Jadi bukan menduplikasi, tapi dia menciptakan. Jadi original, kenging dia nyalira, bukan menyadur atau yang lain, tapi dia menciptakan seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada lagi, kalau misalnya kita kreatif itu kita ada dalam kelima ya, Bu Rizky, melakukan kegiatan dengan misalkan kita bikin-bikin sesuatu ya yang misalkan dari kertas origami, nah gitu. Jadi kita pergunakan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar menjadi sebuah karya seni. Apa yang kita dapat di sekolah, kemudian ada yang di lingkungan kita manfaatkan. Jadi bukan barang yang baru, tapi manfaatkan sesuatu yang barang bekas misalkan. Jadi kita gunakan barang bekas yang sudah tidak kita pakai. Nah, kita ciptakan sebuah karya yang baru. Nah, itu menjadi sesuatu yang baru. Seperti kemarin Bu Rizky itu membuat apa kemarin? Nah, saya punya ide ya kemarin teh. Oh iya, berarti ini kreatif ya. Ketika memberi tampak. Nah, kemarin itu dari galon ya, kemarin lihat ya. Nah, dari galon bekas. Nah, itu jadi bisa membuat sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, tapi dari barang yang sudah tidak dipakai. Nah, itu juga sama, bisa dikategorikan satu kata dari kreatif. Jadi seperti itu. Memang original, betul, seperti itu. Atau misalkan buat buku dari kertas-kertas yang sudah tidak dipakai menjadi notebook misalkan, atau misalkan jadi buku diari, diolah menjadi bubur kertas dulu, kemudian setelah menjadi bubur kertas kita diangkat, dijemur. Setelah dijemur nanti kita bikin notebook, atau misalnya kita bikin sticky note bisa. Nah, itu jadi barang-barang yang sudah tidak terpakai kita olah, kemudian kita jadikan barang yang baru. Nah, itu seperti itu mungkin ya. Kemudian yang terakhir itu bernalar kritis. Ibu guru kelas 1 bisa menambahkan bernalar kritis. Ibu guru kelas 1 SD 1 boleh bernalar kritis. Boleh pertama. Iya boleh. Pak Jejang boleh, silakan. Menurut saya bernalar kritis itu adalah mengedepankan kemampuan berpikir yang istilahnya tuh harus mencari tahu dulu kebenarannya. Jadi kalau misalkan anak sekarang kan banyak hoax ya Bu ya, betul. Seperti itu. Jadi jangan ditelan sama anak itu, cuma langsung percaya misalkan anak ini bilang begini-begini. Nah, kita harus mengedepankan faktanya dulu, mengedepankan itu benar atau tidak, seperti itu mungkin Bu, bernalar kritis. Jadi anak sekarang tidak boleh menelan mentah informasi yang dia dapatkan, seperti itu Bu. Betul sekali, tepuk tangan buat Pak Jejang. Betul sekali. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah informasi, memang kita harus cross check terlebih dahulu ya. Jadi di cross check, misalkan ada anak yang bilang ibu tuh si itu kalabing heureyan, padahal dia juga heureuy gitu kan. Jadi kita cross check terlebih dahulu gitu. Betul tidak dia melakukan hal yang seperti itu? Sama dengan
ketika dalam pembelajaran gitu kan ya. Sama kita terapkan profil karakter bernalar kritis gitu. Jadi ketika ada informasi di internet atau misalnya di sosial media, kita kan sebagai ibu-ibu pengguna sosial media kan ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Nah, jadi ibu-ibu sosialita. Nah, jadi ketika ada berita yang disampaikan oleh sosial media itu memang kita harus cross check terlebih dahulu. Apakah ini benar atau tidak? Sama dengan penerapannya kita kepada seorang siswa. Apakah dia bisa bernalar kritis, bisa menyerap informasi yang ada sesuai atau tidak gitu kan. Jadi seperti itu. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari lah. Ketika kita ada gibah atau naonnya gitu kan, sama seperti itu. Di cross check dulu lah benar atau tidak. Nah, sama seperti itu. Bernalar kritis. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari mungkin seperti itu ya. Sama nanti kita terapkan karakter bernalar kritis itu kita terapkan kepada siswa. Jadi kalau misalnya berita atau informasi yang tidak sesuai, kita cross check terlebih dahulu. Seperti itu ya. Next. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu motivasi itu seperti apa? Motivasi dorongan, betul. Sebagaimana Dorongan. semua yang dari Ki-Hajar Dewantara Ya. Handayani. Tuturi Handayani, betul. Motivasi itu dorongan, betul. Dorongan. Ada yang lain? Sama mungkin dorongan semua? Didorong gitu, dorongan. Ya, dorong. Ya, kita lihat apa sih motivasi perilaku manusia. Kalau perilaku itu kan sesuatu yang kita lakukan ya. Ya, sesuatu yang kita lakukan itu perilaku, tindakan ya. Jadi apa yang memotivasi, dorongan apa yang menjadikan seseorang berperilaku atau bertindak melakukan sesuatu itu ada motivasinya gitu. Ada dorongannya gitu kan ya. Nah, jadi kita lihat apa sih motivasi dari perilaku manusia teh gitu kan ya. Nah, ada 3 senang ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangan kanan dulu deh, ke kita aja ya. Nah, kita kan ke sekolah aja. Motivasinya apa? Nah, kita ya. Kalau saya mah kadang-kadang kalau misalnya pagi-pagi upacara, oh nyanyi siun itu tah upacara siun aya bapak kepala. Nah, itu kan. Nah, motivasinya itu yang pertama. Merasa tidak nyaman gitu kan, seperti itu. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti itu. Mungkin ada yang sama nggak dengan saya gitu kan? Nah itu enggak. Oh ibu mah mungkin lain ya. Betul, nah nggak apa-apa. Bisa berbeda pendapat boleh. Nah, bagus Bu kalau tidak sependapat dengan saya. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini motivasi yang kedua, dorongan yang kedua. Jadi ketika ada ya misalkan kita itu ke sekolah itu karena misalkan anak ya, dia itu ingin ngejawab pertanyaan, ingin hadiah dari gurunya gitu. Biasanya kita kasih permen atau misalkan siapa yang bisa ngejawab nanti ibu kasih permen ya. Nah itu motivasi yang kedua, motivasi ketika ingin diberikan penghargaan atau imbalan. Nah sama misalkan kita ya kalau ke sekolah, kalau misalnya badai KKG dah aya senekan gitunya aya
Nah, seperti itu kan ya. Cenah atau misalkan ke pengajian, oke cenah muludan, ya cenah muludan mah sampai selesai. Nah, itu motivasinya berarti masuk ke motivasi yang kedua gitu. Sama halnya dengan siswa. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah itu motivasinya yang pertama. Kalau misalnya motivasinya ingin mendapatkan imbalan atau hadiah atau reward dari gurunya, sama dia itu motivasinya yang kedua. Kira-kira motivasi yang pertama dan yang kedua itu berasal motivasinya dari mana Ibu? Dari mana? Nah, betul. Dari luar, dari orang lain. Motivasi yang pertama dan yang kedua itu motivasinya bukan dari dirinya sendiri, tapi berasal dari orang lain, berasal dari eksternal gitu ya. Tapi kalau yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia yakini, yang dia percayai. Misal, seorang siswa pergi ke sekolah dengan niat dia ingin pergi ke sekolah karena dia ingin belajar. Nah, dia dengan berangkatnya mengucapkan bismillah itu sudah merupakan nilai ibadah bagi Allah. Karena ketika segala sesuatu yang kita niatkan, niat ibadah, maka itu nilainya nilai pahala. Kan seperti itu. Sama ketika kita ingin berangkat ke sekolah dengan niat lillahi ta'ala, mengucapkan bismillah dengan langkah pertama keluar dari rumah, itu nilai yang berasal dari diri sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri. Dah yang dipuji iku batur, dah yang hadiah gitu. Nah, jadi motivasi yang ketiga itu berasal dari diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi kita niatkan, langkahkan kaki kita sebagai pendidik, ya. Niatkan dalam hati kita dan bagi saya juga sama. Jadi kita niatkan sama-sama ketika kita melangkah, itu yang poin ketiga berasal dari internal. Saya sebagai pendidik, saya datang, saya lillahi ta'ala ingin mengajar anak kita. Walaupun misalnya kita masih belum diangkat jadi guru ASN, nah sama gitu. Karena memang tidak ada segala sesuatu yang dinilai percuma, yang dinilai cuma-cuma oleh Allah. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, walaupun kita masih guru honorer, tapi kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, itu sudah dinilai ibadah. Gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kita gambling dengan Allah, kita yakin apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin cita-citakan, kita bismillah. Jadi seperti itu, ya. Jadi sudah jelas ya, ada 3 motivasi. Ini bisa, motivasi ini bersifat global, ya. Bukan untuk siswa saja, tapi sebagai kita sebagai pendidik, kita sebagai masyarakat di rumah, kita sebagai ibu, kita sebagai ayah. Motivasi-motivasi seperti ini bisa kita terapkan di lingkungan kita, bukan hanya di sekolah saja. Nah, jadi yang pertama dan yang kedua itu adalah motivasi eksternal. Kalau yang ketiga itu motivasi internal. Jadi seperti itu, ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Oh, sudah, ya. Boleh lanjut. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita kan sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka ya, Bapak Ibu. Ada yang tahu keyakinan kelas itu seperti apa? Ada yang sudah menerapkan perjanjian Perjanjian. bersama.
perjanjian. Ada yang sudah menerapkan di guru kelas 1 dan kelas 4 biasanya sudah menerapkan ya. Iya, kesepakatan. Kesepakatan kelas, tuh. Dan kawasan. Ada yang lain mungkin jawabannya? Ulah itu sih panas dan kesepakatan di lapangan. Akhirnya kesepakatan. Oh iya, karena ibu guru mah. Panas. Nah betul, ya. Karena ibu guru mah banyak di lapangan berarti kesepakatannya bukan di kelas tapi di lapangan boleh. Outdoor, ya ibu, silakan pakai ini. Kerja datang lebih awal dari yang lain. Oh itu, ya boleh, ya seperti itu salah satu ya. Jadi seperti apa sih keyakinan sekolah atau kelas kan? Jadi pengertiannya itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita sepakati dulu, ya. Jadi tahapannya itu kita bikin kesepakatan dulu dengan siswa, gitu ya. Jadi udah bingung anak-anak teh, ibu yang kayak gimana keyakinan kelas teh gitu kan ya. Nah jadi kesepakatan itu sama dengan aturan, ya, aturan-aturan yang akan kita terapkan dengan kata kesepakatan. Jadi kita kalau aturan itu lebih ke dibuat oleh seseorang, ya. Ya, tapi kalau kesepakatan itu kita buat bareng-bareng, Bu. Iya, dari bareng-bareng. Iya, gitu. Kayak tadi kan kita sepakat dulu kan ya. Sebelum kita memulai acara desiminasi, kita sepakat dulu. Nah, sama dengan ketika kita membuat kesepakatan kelas, kita harus melibatkan siswa. Jadi jangan kita bikin kesepakatan kelasnya kita bikin sendiri, di rumah, ya. Nah, jadi jatuhnya memaksa, tidak dilibatkan gitu. Kalau misalnya kesepakatan mah harus ada Antara siswa dan nah seperti itu. Jadi ada kesepakatan antara murid dan guru. Kemudian murid dilibatkan untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Sama halnya dengan tadi kita kan kesepakatan boleh makan, boleh minum ketika forum desiminasi ini. Nah, kan kita sudah sepakat, jadi tidak menjadi masalah, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, jadi keyakinan setelah menjadi sebuah kesepakatan nanti dirubah menjadi sebuah keyakinan. Ada nilai-nilai tersendiri, nilai-nilai positif ya yang menjadi keyakinan. Nah, jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan. Kan kalau tadi mah kayak aturan ya. Nah, kalau ini pernyataan, dibuat kalimat positifnya dulu. Contoh kalau misalnya peraturan mah tidak dilarang membuang sampah gitu kan ya. Jadi kalau kalimat positifnya kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kata yang bersifat negatifnya kita buang terlebih dahulu menjadi sebuah pernyataan. Tujuannya sama. Cuman jadi kita lebih membuat anak itu berpikir positif gitu, ya. Kemudian harus diingat juga keyakinan kelas itu harus diingat juga. Kemudian harus dipahami juga. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, gak usah banyak-banyak gitu. Cukup 6 atau 7, apalagi kalau kelas rendah ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup 6 saja. Asal dia bisa mengingat, kemudian dia pahami,
apa itu keyakinan kelas gitu kan ya. Jadi kalau misalnya banyak-banyak, takutnya dia tidak bisa menghafal dan dia tidak bisa paham apa sih sebetulnya keyakinan kelas kita ini. Nah, jadi tujuannya keyakinan kelas kita itu mengontrol anak-anak ketika berada di kelas dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara guru dan siswa. Itu kan seperti itu. Jadi kalau misalnya dulu mah kita teh bikin peraturan kelasnya atau misalkan tata tertib. Nah, kan kita bikin sendiri aja ya. Nah, kalau sekarang kita harus melibatkan siswa kita untuk membuat sebuah kesepakatan kelas, kemudian kita rubah menjadi kalimat positif, dan setelah menjadi kalimat positif kita rubah menjadi pernyataan-pernyataan yang kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu. Kita mulai kalau misalnya yang biasanya kalau keyakinan kelas itu kita lakukan itu sebelum semester awal ya. Semester awal kita membuat sebuah keyakinan kelas, karena kalau misalnya keyakinan kelas itu memang satu acuan aja gitu kan. Nanti kemana kita arahnya anak-anak kalau misalnya makan di kelas gitu kan ya. Contoh kalau misalkan anak-anak makan di kelas nih, kesepakatannya seperti apa? Kalau makan di kelas, dilarang makan di kelas, itu kalimat yang sebetulnya negatif ya. Nah, jadi kalimat yang negatif itu kita rubah menjadi pernyataan yang positif, misalkan fokus belajar. Nah, jadi ketika anak melakukan kegiatan selain belajar, berarti dia tidak fokus. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia makan atau misalnya minum, berarti dia tidak fokus. Nah, jadi boleh kita rubah menjadi sebuah pernyataan. Fokus belajar itu kalimat yang positif gitu. Kemudian contohnya misalkan dilarang berkata jorok misalkan ya. Nah, dilarang berkata jorok, ibu guru olahraga SD2 senyum-senyum gitu kan, teringat sesuatu mungkin beliau ya. Tidak boleh berkata jorok gitu ya. Nah, jadi kita rubah menjadi sebuah kalimat pernyataan. Nah, jadi misalkan dilarang berkata jorok, kita rubah menjadi sebuah kalimat pernyataan. Contohnya seperti ini. Berkata yang baik dan jujur. Nah, itu sebuah pernyataan yang memang berkata yang baik atau mengucapkan kalimat yang baik dan jujur itu sudah mencakup semuanya. Berkata jorok atau mengucapkan kata-kata kebun binatang gitu kan ya. Nah, itu sudah terangkum semuanya di dalam kalimat atau di dalam pernyataan itu. Kemudian kalau misalnya ada yang suka bohong kan ya, bud si eta mah cenah nyontek, itu lebih mah misalkannya, kan anak-anak itu sudah berkata bohong ya. Nah, dalam pernyataan itu ada berkata jujur. Nah, jadi kita memang harus dirangkum sedemikian rupa menjadi sebuah pernyataan gitu. Ya. Kemudian misalkan kan ada ketika kita sedang menerangkan ya, anak-anak suka ada yang ngobrol kan ya. Ya, banyak lah mungkin. Kemudian ayah nu cingcat, lari ke sana, lari ke sini. Sama kan ya, situasinya mungkin sama ya di SD1 atau di SD2 sama gitu. Nah, kalau misalnya peraturannya mungkin dilarang berlari-lari asal nyanyi gitu kan ya, kalimatnya gitu kan ya, atau dilarang cingcat asal asal kumaha gitu kalimatnya teh ya. Masa dilarang cingcat kan gitu seperti itu. Nah, kita rubah
rubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif, kemudian kita rubah menjadi sebuah pernyataan. Contohnya seperti ini. Boleh izin? Boleh, silakan Bapak. Nah, contohnya kan ketika ada yang berbicara, berarti yang lain harus bagaimana? Mendengarkan. Nah, jadi boleh kita rubah kalau misalnya kayak, hei anak-anak, tidak boleh ngobrol. Kan itu kalimatnya negatif. Nah, gitu. Kan itu kalimatnya negatif kan ya. Hei temenan ngobrol wae atuh hayo, ibu keneran teh ngobrol wae. Nah, itu kan ya. Bari ting popolotot tah ibu guru asiji lah teh popolotot. Ciri khas gitu kan. Nah, kalimat yang seperti itu mungkin memang hari ini sudah tidak relate lah gitu kan ya. Tidak zamannya lagi kita teh sentak-sentakan Bu ya Pak. Sudah tidak zamannya lagi kita ngegebrak meja atau misalkan ambil pecut lah misalkannya panjang tah. Aduh maus pecut tah. Ketika anak-anak gandeng cepret meja. Nah, itu sudah tidak relate untuk masa sekarang mah gitu kan ya. Nah, kita budayakan budaya positif supaya anak-anak kita itu merasa nyaman, merasa aman, dan kita bersekolahnya juga bisa menyenangkan gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya yang anak-anak yang tidak fokus, nah kita lihat kalimat pernyataannya. Jadi contohnya seperti ini, saling mendengarkan. Nah, jadi ketika ibu berbicara, kalian harus bagaimana? Mendengarkan. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu yang harus kita libatkan anak didik kita dengan kita, supaya apa? Mereka itu mengingat apa yang sudah mereka sepakati gitu. Jadi kalau misalnya kita jebret-jebret bikin aturan tanpa melibatkan anak-anak, itu apa bu aturan anak oke? Dan saya mah tidak dilibatkan, misalkan seperti itu. Nah, jadi mereka mungkin bisa menjadi bumerang kepada kita kalau misalnya tidak dilibatkan mereka teh itu, seperti itu ya. Jadi adalah contoh-contohnya, bisa dilihat kalimat pernyataan yang bisa menjadi sebuah keyakinan kelas gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada keyakinan kelas 3. Di sini ada 6. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Ini sebuah pernyataan ya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu kegiatan yang kita lalui, kegiatan yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan, kita sepakati kita berdoa terlebih dahulu. Jadi di sini kesepakatan keyakinan kelasnya itu tidak banyak, hanya 6 gitu. Biar mereka itu bisa menghafal. Kalau banyak-banyak terima, mereka takutnya tidak hafal. Apalagi kalau misalnya anak yang masih belum bisa baca gitu kan ya. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Nah, kalau yang saling menghormati dan saling menyayangi mah kayak yang pembulian gitu kan ya. Kan itu dihina teh ya. Ibu-ibu sih itu mah moyokan bapak abi. Nah, ini di sini gitu kan, saling menghormati. Bapak abi ibu sudah dihina, hinaan ke abi. Nah, seperti itu. Di sini. Kemudian saling mendengarkan. Nah, tadi sudah dibahas saling mendengarkan. Ketika ibu berbicara, kalian harus mendengarkan. Ya, sama. Ketika kalian berbicara, ibu juga harus mendengarkan. Jadi ulah pinter kode ku, ari budak keur ngomong urang hare-hare. Nah, kita juga jangan seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai, betul sekali. Kemudian mengucapkan kata-kata yang baik dan jujur. Tadi sudah dibahas juga. Jadi ketika ada anak yang mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang tanda kutip jorang gitu ya ibu-ibu ya, kotor gitu. Nah, di situ
Kemudian ada yang ngebohong, misalkan nyumputkan penghapus temannya. Nah, di sini pernyataannya mengucapkan kata-kata yang baik dan jujur. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Kan suka ada tuh ngawalkeun sampah di kolong meja kan ya, ibu, bapak-bapak. Nah, ini. Kemudian fokus belajar. Nah, fokus belajar ketika anak kita melakukan pembelajaran atau PBM. Nah, kita itu menginginkan kan anak-anak fokus belajarnya, nggak main, nggak gambaran gitu, nggak yang makan juga. Nah, kita menginginkan anak-anak itu yang fokus belajar, nggak cering-cingcan ke itu kadir, kita yang lagi menten cering-cingcan ke itu kadir, tidak yang seperti itu. Ya, next. Nah, kita ice breaking dulu deh. Ya, ice breaking dulu ya. Ada yang mau ice breaking? Ada yang tahu ice breakingnya? Ada? Sekarang gini deh. Cluenya itu berpikir dulu baru menjawab. Ya, berpikir dulu baru menjawab. Itu cluenya ya. Ya, cluenya seperti itu. Oke. Soalnya gini. 5 dikali 5 berapa hasilnya? 25, betul. Tepuk tangan. Betul. Ya, berpikir dulu. Betul. Ya. Coba Ibu lemparkan soalnya kepada teman. Boleh? 5 kurang 5. Berpikir dulu. Tepuk tangan. Betul ya. Bagus, pintar. Oke. Pak Jajang lempar ke yang lain. Lempar ke yang lain. Berpikir dulu. Ya. Apakah 5 kali 0 kali 3? Pikir dulu. Silakan lemparkan kepada siapa? Boleh. Ulang soalnya. Berapakah 5 kali 0 tambah 10? Tepuk tangan. Kamu mikir kakaknya jawab cina gitu. Nah, sekarang satu lagi ice breakingnya ya. Cluenya tambah 1. Cluenya tambah 1. Nanti lempar TikTok ya, lempar ke yang lain ya. Tok boleh lah. Pak Asep pergi ke Cina. Bebas, oke. Bebas, Pak Asep betul ya. Pak Asep pergi ke Cina, ya. Bu Popon pergi ke mana? Silakan Pak Asep. Pak Asep pergi ke Cina. Pak Asep pergi ke Cina, Bu Popon pergi ke mana? Boleh pakai mic, buat dia, boleh. Kalau yang mau sholat silakan bergiliran. Boleh. Pak Asep pergi ke Cina. Iya. Bu Popon pergi ke mana? Pergi ke mana Bu Popon? Walau Bu Pak Asep pergi ke mana Bu Popon gitu. Jawab dulu Pak. Apa? Kan cluenya tambah 1 Pak. Cluenya tambah 1. Nah. Bu Popon. Bu Popon. Masuk kita biar setengah. Jam lawan. Tuh. Pak Asep pergi ke Cina. Bu Popon pergi ke mana? Kemana? Keluar kota. So kemana? Amerika gitu ah. Kuning hari boleh. Nengani, boleh. Silakan jawab. Pak Asep Pergi ke Cina. Bu Popon pergi Ke mana? Ya. Next lagi.
Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasarnya yang seperti apa? Makan, betul. Minum, istirahat. Oh iya, istirahat. Kalau yang mau istirahat silakan istirahat. Kan sudah kesepakatan, boleh. Kemudian apa lagi selain istirahat? Makan, minum, tidur. Mandi, dasar, kebutuhan dasar. Kamu sekarang makan kacai itu. Kamu makan. Nah, kita lihat kebutuhan dasar manusia itu apa saja, ya. Nah, kita lihat ada pernyataan. Pernyataannya seperti ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kan tadi disebutkan oleh Ibu Guru Olahraga, makan kan kebutuhan dasar itu kan ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kita bahas tadi lebih lanjut ya. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama itu survival atau bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Kemudian yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir itu kesenangan. Ya. Jadi kalau yang bertahan hidup itu yang tadi itu tuh makan. Ya, buat bertahan hidup itu makan seperti itu. Kemudian kasih sayang. Bapak Ibu mungkin ingin diberikan kasih sayang oleh pasangannya ya. Oh iya kan ingin kan ingin diberikan kasih sayang. Kalau misalnya kita merasa tidak disayang, wah asa nate hati kita tercabik-cabik gitu kan ya. Betul tidak? Nah seperti itu. Atau misalkan merasakan ingin diterima, ya acceptable gitu kan, diterima. Kita itu ingin diterima oleh komunitas kita. Atau misalkan kalau di anak-anak sekarang mah geng-gengan kan ya. Nah itu merasa ingin diterima. Muka tebal mah untuk apa sih? Muka temboknya. Nah seperti itulah. Kemudian ada penguasaan. Kalau penguasaan ini lebih ke kekuasaan, menguasai sesuatu atau seseorang, gitu kan ya. Yang mendominasi lah kalau seperti itu ya, mendominasi gitu kan ya. Kemudian kebebasan, free lah, bebas ingin melakukan sesuatu bebas itu kumaha kita gitu kan ya. Kemudian yang terakhir kesenangan, healing atau kumaha gitu kan ya. Jadi merasakan kita itu merasa me time lah, kita ingin me time, ingin senang-senang. Nah itu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya seperti itu. Nah di sini jangan lihat fotonya ya. Saya sedang berada di mana sih ya? Di editan ya. Dan saya lagi serang betul editan. Nah ini contoh. Ada tadi kasus Ibu Siti. Untung kayak ibunya ini maksudnya Siti Fatimah Nazara anak saya guru wali kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Sony. Kemudian beberapa anak itu mengeluhkan kalau si Sony itu seringkali meminta bekal kepada teman-temannya. Kemudian secara paksa juga gitu kan ya. Lalu si Ibu Siti itu bingung menghadapi situasi yang Sony lakukan. Jadi bingung itu kudu kumaha sih si budak teh kudu dikumahakeun digetok wae atau dikumaha gitu kan ya. Bingung gitu kan ya. Nah, jadi apa kira-kira yang harus Ibu Siti lakukan gitu. Ya. Next. Ya, alasannya kenapa sih gitu. Nah,
Nah, betul. Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan. Nih, alasan yang pertama, si Sony teh ngarebut makanan temannya, bekal temannya. Yang pertama itu alasan Sony yang pertama, karena memang dia lapar. Dia itu tidak diberikan bekal oleh ibunya, oleh orang tuanya. Dia tidak diberikan bekal. Nah, ketika seseorang atau siswa melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan sebuah kesalahan, dia itu sebetulnya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kebutuhan hidup yang pertama yang ingin Sony dapatkan adalah kebutuhan hidup. Apa tadi yang pertama? Bertahan hidup atau survival, mempertahankan bertahan hidup. Nah, jadi da abi mah lapar, da teu dibere ku si mamah teh itu ngambil we bekal temannya. Itu alasan kalau si Sony itu tidak dikasih bekal oleh orang tuanya. Tapi ada lagi, ada yang lain nih. Kalau misalnya ada kasih alasan yang lain si Sony melakukan hal itu teh, ada motivasi lain, ada tidak? Mungkin ada. Nah, ada alasan yang kedua. Alasan yang kedua, ketika dia merasa diperhatikan oleh temannya. Dia itu berarti yang kedua tadi, masih ingat yang kedua, merasa ingin diterima. Jadi si Sony mah hayang nyokot ngambil bekal makan temannya itu ingin diperhatikan, bukan karena dia lapar, tapi motivasi yang kedua, ya, alasan yang kedua karena dia ingin diperhatikan, caper, betul, karena caper gitu kan, seperti itu. Jadi alasan yang kedua memang dia ingin diperhatikan. Jadi kebutuhan yang ingin didapatkan oleh Sony itu adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima, karena dia itu ingin merasa disayangi dan ingin diterima oleh temannya. Ada mungkin alasan yang lain? Ada mungkin alasan yang lain. Ya. Alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga yaitu dia ingin temannya itu jadi takut kepada si Sony itu, kepada dia itu jadi takut gitu kan. Kemudian temannya itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Sony. Jadi kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhi oleh Sony itu? Kebutuhan kekuasaan. Dia ingin menguasai temannya. Jadi ingin jadi ingin menguasai teman-temannya gitu kan, mendominasi teman-temannya, seperti itu. Ada lagi mungkin alasan yang lain juga. Nah, alasan yang keempat, kan kalau misalnya tadi yang pertama mah itu memang tidak dikasih bekal, itu kebutuhannya kan gitu. Ada lagi yang lain. Nah, ini alasan yang keempat, kalau dia merasa kenyang sudah, kemudian dia merasa diperhatikan oleh ibunya sudah, kan ya, dia juga merasa diterima oleh temannya sudah. Kemudian ada lagi alasannya yang keempat, dia itu merasa bosan. Bosan gitu wae, iseng we gitu kan, ngambil barang temannya atau ngambil bekal temannya. Kemudian dia itu merasa ingin kebebasan. Kumaha abi we? Jadi dia melakukan sesuatu itu, suatu tindakan, terserah saya, bebas saya mau melakukan ini. Nah, itu alasan yang keempat. Kemudian yang terakhir, ada alasan yang terakhir. Alasan yang terakhir teh iseng, karena iseng, kemudian
menikmati ekspresi wajahna, meni resep ningali si eta ceurik teh. Kan gitu. Tapi mah hayang iseng we, Bu ningali si eta ceurik teh biasa resep gitu kan ya. Teh iseng. Jadi dia merasa senang lamun temannya ceurik oleh dia teh gitu, nangis oleh dia teh. Nah, kebutuhan yang ingin dia dapatkan, dia itu sebetulnya tidak mendapatkan kesenangan. Jadi kebutuhan yang ingin dia dapatkan itu adalah kebutuhan kesenangan, have fun, kurang healing berenang ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada posisi kontrol, restitusi, kontrol ya ibu-ibu ya, bapak ibu, posisi kontrol restitusi. Nah, seperti apa? Posisi kontrol restitusi. Restitusi, ya. Ada yang tahu nggak? Bu Ani, ya baru boleh. Ya, boleh next ya. Nah, ini posisi kontrol bagi kita Bu, Bapak ya. Bagi kita seorang pendidik ada 5. Posisi kontrol kita itu ada 5 sebetulnya. Oh Ibu sebagai penghukum, aduh aku aja juga hakim. Nah, ada 5 posisi kontrol bagi kita seorang pendidik. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Misalkan ketika dia seorang siswa melakukan kesalahan, dia merasa feel guilty gitu, merasa bersalah. Ini ya gara-gara abinya si ibunya nah gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, yang seperti apa posisi kita di mana saat ini posisi kita itu ada di mana gitu. Kalau ibu guru olahraga sudah merasa dirinya itu nomor 1 yang merasa dirinya sebagai penghukum. KPW budak kesal lagi dihukum itu enggak. Ya yang penting senang, yang penting happy gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi memang kita itu tidak bisa menjadikan segala sesuatu tindakan seseorang atau seorang siswa itu menjadi langsung dihukum Bu. Harus tahu dulu tadi kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi itu tadi itu yang mana, ditanya dulu, di cross check dulu gitu sebelum kita menjatuhkan sebuah hukuman kepada seorang anak gitu. Kan tadi berkorelasi dengan tadi yang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah tindakan yang salah atau pelanggaran aturan, ditanya dulu alasan kenapa dia melakukan pelanggaran aturan itu yang bagaimana gitu. Nah, kita sebagai pendidik, kita itu tidak boleh langsung menjudge, sih masalah gue jebret gue. Salah begitunya. Gue secenah kalau misalkan, misalkan kamu kenapa tidak nulis? Ibu, abi pada cenah tidak tahu alasannya. Wah, kalau misalnya kita tanya terlebih dahulu, wah tangannya sakit. Wah terlalu empat kan kita cari solusinya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung menjudge seseorang melakukan pelanggaran. Nah, kemudian yang kedua, merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Kamu tahu nggak kasihan kamu sama ibu. Ibu kalau misalnya kamu tidak seperti itu, nanti ibu tuh dimarahin sama kepala sekolah. Mau digituin ibu? Nah itu ketika seorang murid diperlakukan seperti itu, dia akan merasa bersalah. Gitu. Jadi dia merasa nyanyai gara-gara abi si ibunya bisa terapku bapak kepala sekolah gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Contohnya seperti ini, ketika seorang murid
Suraseri senyum-senyum, ngapain ngambil pulpen? Ngapain itu? Kenapa nggak dikasihin? Nah, jadi ada yang kayak gitu. Bari Suraseri, lamun penghukuman geus wajah jutek kan ya, gecan oge naon sudah langsung anak-anak sudah takut. Tapi kalau misalnya sebagai teman, ngapain wajahnya marah main? Suraseri tidak jutek, ya. Walaupun misalkan wajah saya sudah jutek, ya sudah tulisannya seperti ini. Kalau ke anak-anak mah sedih walaupun punya masalah di rumah, gitu kan ya, seperti itu. Hilangkan beban yang ada di rumah, seri menghadapi anak-anak mah, enjoy seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, next ada nggak? Nah, di sini sudah ada. Nah, kata-katanya, contohnya. Ini sebagai penghukum, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ada kata-katanya, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu tuh kecewa sama kamu. Nah, gitu kan ya. Terus kamu seharusnya kamu tahu ibu lelah. Kemudian ibu tuh stres dengan beban yang ada di rumah tuh juga stres. Cek budak teh, mau hari ibu kalau curhat. Kan gitu. Tahu nggak? Gara-gara kamu ibu tuh stres, tahu nggak? Nah, itu merasa anak tuh bersalah gitu kan. Gara-gara orang si ibu tuh jadi stres gitu kan. Kemudian yang sebagai teman itu kalau misalnya contoh-contohnya ya. Kemudian yang sebagai teman. Kalau sebagai teman, ayo dong, kan kamu bisa, kamu mau kan melakukan ini buat ibu, nah seperti itu. Atau misalkan saya pikir ibu kalau misalnya kayak gitu mau nggak kan? Kalau misalnya berbuat seperti itu kan kita tidak harus mandiri, tidak bergantung sendiri. Nah, itu sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, nah jadi kalau sebagai pemantau itu meletakkan murid dengan hukuman yang berkualitas. Bagaimana hukuman yang berkualitas itu? Jadi contohnya begini ya. Kalau misalnya seorang anak melakukan sebuah pelanggaran, misalkan dia itu kesiangan, misalkan dia itu kesiangan, tapi dia kesiangan, tapi disuruh disuruh lari keliling lapangan 10 keliling. Apa hubungannya kesiangan dengan mengelilingi lapangan? Nah, kan tidak ada, kan jadi tidak ada, tidak nyambung. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita lihat dulu apa yang hukuman yang pantas untuk diberikan kepada pembuat salah atau yang merasa melakukan kesalahan gitu. Kemudian contohnya misalkan si anak misalkan tidak terlambat sekolah atau bolos sekolah, disuruh menulis 10 halaman, kan tidak ada kaitannya. Tara baik nulis kurang nate gitu kan ya. Dititah nulis deh. Ada si ibu kunaon buah di teh hoream nulis. Dititah nulis deh kan gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai posisi pemantau memberikan hukuman yang sama dengan, jangan setimpal Bu. Jadi ada korelasinya gitu. Pantes misalkan ketika seorang anak melakukan kesalahan atau misalkan menumpahkan sesuatu di kelas, berarti dia konsekuensinya harus bagaimana? Membersihkan kan ya. Nah, itu ada hubungannya. Jadi ketika seorang anak menumpahkan sesuatu di dalam kelas, ya dia suruhlah membersihkan. Jangan disuruh kukurilingan ke lapang
tahu gitu kan. Nah, jadi sebagai posisi pemantau seperti itulah. Jadi ketika kita melakukan posisi pemantau, berilah hukuman atau konsekuensi sesuai dengan kesalahannya gitu. Seperti itu. Kemudian posisi manajer. Nah, posisi ini adalah posisi yang paling ideal. Jadi menurut posisi kontrol ini posisi yang paling ideal gitu kan ya. Nah, jadi setelah dia itu menanyakan dulu kenapa tadi seperti itu, tahu nggak tadi itu yang dilakukan itu salah, ditanya dulu. Kemudian seorang siswa itu akan mengungkapkan kesalahannya dia. Kemudian setelah itu dia akan mengakui kesalahan. Setelah mengakui kesalahan, dia itu akan memperbaiki dirinya di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi setelah dia mengakui kesalahannya, dia itu akan memperbaiki. Contoh pada penerapan restitusi A. Nah, dia posisi kontrol di antara kelima posisi kontrol tersebut. Nah, jadi guru itu sebagai manajer, ya, bukan manajer dalam artian manajer sekolah. Kan kalau manajer sekolah maka bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah. Tapi sebagai guru kita juga sebagai manajer atas siswa-siswa kita, gitu kan? Nah, tadi kan sudah dipaparkan seperti itu. Nah, itu posisi yang paling idealnya seperti itu. Nah, di sini posisi ini foto sedang melakukan segitiga restitusi. Ceritanya kan ini ada anak yang melakukan kesalahan, ditaruh sela Bu, Pak, taruh sela itu dengan sedih, tidak memasang wajah yang jutek gitu kan, senyum aja karena setelah dipancing dia mau mengakui kesalahannya gitu. Apanya? Enggak ada videonya. Aslinya saya begini Bu, aslinya saya bisa jutek, bisa surah seri. Oh iya betul, karena sudah cetakannya dari Allah itu saya seperti ini ya. Nah, tapi kalau sudah kenal hati saya selembut sutra mungkinnya seperti itu. Next ya. Kemudian posisi sebagai manajer itu mengacu pada restitusi. Kemudian mendapatkan identitas dirinya sebagai murid yang lebih positif gitu kan. Jadi next up. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Namanya segitiga kan ya. Mungkin ada yang tahu segitiga restitusi itu ada namanya juga segitiga, pasti ada 3 kan ya makanya. Next. Nah, jadi tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Ini murid saya namanya Hasan. Dia itu makan di kelas. Terus saya tanya, Hasan tadi di kelas ngapain ya? Diam dia. Terus kenapa? Makan di kelas Bu. Oh, makan di kelas. Kenapa makan di kelas? Udah lapar Bu, cina. Gitu. Oh lapar, kenapa lapar? Udah itu Bu, cina belum sarapan. Nah, ditanya dulu, belum sarapan, kenapa belum sarapan? Tadi belum sempat Bu, belum sempat. Jadi dia melakukan kesalahan di kelas karena dia belum sempat sarapan. Jadi ditanya dulu, untuk ujung-ujung dicarekan, kenaon eta? Kedahar di kelas, germakan di kelas, tidak boleh simpan. Ditaruh selat. Kemudian setelah menstabilkan identitas,
dengan muka kita yang muka malaikat sumringah seperti itu, jangan muka-muka yang gimana gitu Bu ya, pasang muka ceria gitu kan. Pasang muka ceria. Nah, setelah itu, setelah menstabilkan identitas, setelah dia mau berbicara, next. Nah, baru kita tanya. Ibu juga tahu kan kalau makan itu kan kebutuhan dasar kita ya. Kita teh lapar, boleh kita makan, tapi harus tahu tempatnya di mana. Bari suraseri kita teh, tapi kita bari suraseri ya teh, bari suraseri. Nah, jadi kita teh memang kita teh kalau makan teh boleh dimakan gitu, tapi tidak dalam jam pelajaran. Kita boleh makan, memang kita lapar itu memang harus makan, tapi harus tahu tempatnya, harus tahu waktunya. Jangan sembarangan kita makan di kelas gitu. Ya, jadi sudah stabil nih. Jadi dia sudah mengakui kesalahannya. Tahukah kalau seperti itu teh boleh nggak dilakukan di kelas? Misalkan seperti itu. Mungkin dia akan mengakui kesalahannya. Nah, seperti itu ya. Next. Kemudian sekarang validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan. Tadi makan di kelas ya, boleh nggak kalau kayak gitu teh? Salah nggak? Salah Bu misalkan. Nah, itu teh perbuatan yang salah. Harusnya bagaimana? Ditanya dulu. Harusnya bagaimana? Ya harusnya makannya pas istirahat. Nah, itu memang prosesnya panjang ya. Nanya dulu, validasi dulu, menanyakan dulu. Tapi itu prosesnya biar anak itu memiliki budaya yang positif gitu, seperti itu. Kemudian setelah validasi tindakan yang salah, dia sudah mengakui kesalahannya, kita tanyakan. Next. Kita tanyakan dulu. Nih, yang penting kan kayak harus menjaga sikap, kemudian dan lain sebagainya. Next. Terus kita akan tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Berarti kan kita kan tadi udah tahu, kita kan udah bikin keyakinan kelas. Kalau kita makan di kelas itu kan tidak boleh ya. Keyakinan kelas yang harusnya kita jalankan itu yang mana? Ditanya tuh ke anak tuh. Yang itu Bu, cenah menjaga kebersihan. Betul. Jawab lagi si anak teh. Apalagi keyakinan kelas kita. Jangan buang sampah, kemudian harus menghormati. Ditanya dulu keyakinan kelas yang dipakai itu. Nah, kemudian mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, yang itu Bu, yang tidak fokus belajar. Nah, yang tidak fokus belajar berarti kita tidak fokus belajar karena apa? Karena melakukan kegiatan yang lain. Berarti kita kurang konsentrasi. Nah, itu. Jadi ketika dia sudah menyatakan itu Bu yang tidak fokus belajar, berarti dia sudah memiliki keyakinan kalau dia itu sudah berbuat kesalahan. Tidak dengan dipaksakan, tadi kunaon ternyata cicing gitu kan. Tapi dia dengan sendirinya dan mengeluarkan, iya bukan tadi Bu keyakinan kelas kita kan yang mana yang nggak fokus belajar dan saya yang nggak fokus belajar. Nah, jadi motivasi yang ada di dalam diri anak ketika melakukan kesalahan yaitu motivasi internal, bukan dari eksternal, dari orang lain atau dari gurunya, seperti itu. Next. Nah, tadi sudah kan ya tuh, tadi sudah ditanyakan kita sepakati idealnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah, jadi setelah tadi anak-anak ditanyakan keyakinan kelas, nanti akan ada perbaikan setelah dia melakukan segitiga restitusi itu dengan 3 langkah. Maka setelah
ditanya dulu solusinya. Kenapa bisa tidak makan? Ditanya lagi, nah siang Bu kesiangan tidurnya, terus bangunnya terlambat. Nah, jadi kita sebagai guru mencarikan solusi kepada anak, bukan menyalahkan. Ya sudah, kalau besok mau nggak, mulai kapan nih mau berubah gitu kan ya? Mau kapan mau berubah? Besok Bu, besok mau berubah. Oh besok ya berubah, berarti besok kenapa? Tidak boleh apa? Tidak boleh tidur terlalu malam, kata dia. Kenapa tidak boleh tidur terlalu malam? Karena kalau tidur terlalu malam nanti bangunnya terlambat, gak keburu sarapan. Dia menjawab sendiri. Jadi dengan kita menanyakan dengan cara segitiga restitusi, anak dengan sendirinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan gitu, dengan motivasi yang ada di dalam dirinya gitu. Kemudian besoknya ada perbaikan. Ketika dia berjanji, ya Bu besok Abi mau makan deh di kelas. Jadi dia sudah ada motivasi internal. Oh ya besok Abi tos jadi dah Kak Ibu badai belajar fokus gitu, tidak akan makan di kelas seperti itu. Nah, kemudian, nah di sini sama ya kita bahas tadi disiplin positif tadi sudah, kemudian motivasi perilaku manusia sudah, membuat keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam segitiga restitusi yang akan mungkin kita akan terapkan ya di sekolah kita. Nah, jadi ada 6 disiplin budaya positif. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi sebuah pencerahan bagi Bapak Ibu semua, dan yang lebih pentingnya bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita aplaus buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhir kata kita ucapkan semboyan guru penggerak, bisa? Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tergerak, bergerak, menggerakkan. 1 kali lagi, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan hari ini telah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah. Hari ini hari apa? Senin. Hari Senin. Nah, hari ini kita akan belajar membuat sebuah kesepakatan kelas ya. Seperti apa kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Tahu. Tahu? Tahu. Apa? Tahu? Tahu. Tempe, Bu. Tahu? Tahu tempe, Bu. Tempe. Ada tahu tempe? Oh, jangan tahu tempe dong. Ada tahu nggak? Contoh, Aku pernah misalkan, kadang tahu. ya, tidak boleh membuang Sampah. belum. Tidak boleh saling menghina. Apalagi tidak boleh Musik-musik, Jan. Sekarang bukan
dalam sebuah kertas, ya. Nanti kalian tulisnya di kertas. Coba. Nih, tulis di kertas apa yang ingin kalian sepakati di kelas kita. Nanti kita tempel di board, ya. Ditulis kesepakatannya apa aja. Yang boleh seperti apa? Yang boleh di kelas. Ya, yang boleh dan yang tidak boleh. Tuh. Bos. Yang boleh mengobrol. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, sekarang kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi kita bacakan. Ini tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh menghina, kemudian tidak boleh mengotori kelas. Ada lagi, tidak boleh memegang kemaluan orang lain. Nah, betul. Kemudian tidak boleh, jangan membuli. Kemudian jangan makan di kelas. Nah, Saat belajar. kesepakatan kelas kita ini akan kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Contohnya, tadi kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan, berarti kita itu harus apa? Menjaga Kebersihan. kebersihan. Nah, tadi yang tulis kesepakatan kelas ditulis di sini ubah menjadi kalimat positifnya. Contoh tadi apa? Kalau misalnya yang tidak boleh berbicara kotor, nah berarti harus berbicara baik. Kalau misalnya tadi yang ngomongnya kasar, kemudian ada yang membuli. Kalau yang membuli berarti harus apa? Tindak. Nah, kemudian menghormati. Menghormati siapa? Menghormati teman. Nah, sekarang tolong tuliskan, ubah menjadi kalimat positif seperti yang Ibu contohkan, ya. Jantan kata tidaknya dihilangkan. Tidak boleh. Nah, kata tidaknya dihilangkan. Ibu kalau harus menjaga lingkungan sekolah. Ya, jadi kayak gitu semuanya. Yang atas tempelkan.
Dia Bibi. Nah, yang kedua, Sari Megawati. Megawati. Nah, sekarang tulis di sini ya, oke? Silakan. Oh iya. Atau tempelkan ke diri, atau tempelkan ke diri. Mau nulis demo. Mau nulis demo. Dilatih. Si Begli. Jangan dipaksa. Dilatih. Dan saya siswa kelas 3. Saya siswa kelas 3. Saya Raja, siswa kelas 3. Saya Ali, siswa kelas 3. Saya Ruby, saya siswa kelas 3. Nama saya Rabia, saya siswa kelas 3. Sangat senang. Merasa senang? Sangat senang. Senang. Penting. Saling menghormati supaya kita menghargai siapa? menghargai teman, menyayangi agar saling menyayangi. Baik. Supaya senang belajar. Oke, terima kasih. Supaya tertib. Supaya tertib. Oke, terima kasih.